Di mie instan baru dibuka itu bersih apa kotor? Ayo. Harusnya kotor ya. Kenapa kotor? Baru dibuka, ini baru masak, ini baru buka masak. kombinasi sama yang lain harusnya Iya. masih bersih nggak sih? Harusnya bersih. Itu dibuka bersih apa kotor nggak sih? Hai, selamat datang di G-Talks, podcast by Institut Hijau Indonesia. Ini adalah podcast di mana kita akan membahas tentang persepsi orang muda di 34 provinsi. Jadi orang-orang muda ini berpersepsi tentang ruang hidup mereka. Jadi Institut Hijau Indonesia itu sudah merilis Environmental Outlook 2025 di Februari kemarin yang isinya tentang persepsi orang-orang muda ini. Salah satu isu yang dianggap prioritas di hampir seluruh provinsi itu adalah isu sampah. Jadi hari ini kita akan ngebahas spesifik soal sampah gitu ya. Dan aku mau bertanya ke para narasumber kita. Gitu ada Kak Oki. Halo Kak Halo. Oki, apa kabar? Baik. Jadi Kak Oki ini adalah pemerhati isu sampah gitu ya, khususnya di daerah DKI Jakarta. Juga ada Kak Mutia Izati. Halo Kak. Jadi Kak Mutia itu adalah Waste Management and Circular Economy. Waste Management and Circular Economy Specialist. Juga ada Kak Ibar Akbar, dia adalah Plastic Campaigner Greenpeace Indonesia. Halo juga. Dari data World Bank sendiri gitu ya teman-teman, ternyata jumlah sampah sendiri udah sampai 22 miliar ton dan mungkin akan mencapai 3,4 miliar ton sampah per tahunnya. Dan kalau misalkan kita ambil data dari United Nations Environment Program gitu ya, dia bilang bahwa kerugian yang ditimbulkan dari sampah rumah tangga sendiri itu bisa mencapai 640 miliar dolar Amerika pada tahun 2050. Nah, itu udah dunia gitu ya. Artinya sebenarnya krisis ini harusnya direspon secara progresif, secara radikal, secara serius gitu ya Kak ya. Dan kalau kita kembali ke Indonesia gitu, kondisi Indonesia nggak kalah memprihatinkan karena ada 70 juta ton per tahun di mana hanya 11-15% yang bisa didaur ulang. Kata-kata sekalian, jadi kita butuh pencerahan gitu. Kenapa sampah ini kayaknya dari tahun ke tahun menjadi persoalan yang nggak kunjung terselesaikan. Apakah sebenarnya dunia ini kehabisan ruang gitu. Jadi bingung nih sampahnya mau dikemanain. Kalau dari pandangan aku ya terkait dengan sampah, sebenarnya ini berkaitan juga sama bonus demografi yang makin hari itu kayak kita rasain nih, makin banyak kelahiran di Indonesia gitu. Walaupun mungkin memang pemerintah punya ada program ya untuk keluarga berencana, terus kemudian kemarin juga ada yang viral ya dari Kang Deddy. Kalau misalnya laki-laki harus ber-KB juga untuk mengurangi bonus demografi kita lah ya, untuk menekan angka kelahiran. Nah, di satu sisi juga itu jadi salah satu hal yang menurut aku, ini kayaknya sampah akan makin banyak kalau makin banyak penduduk gitu. Kayak kenapa Indonesia selalu kayak ini sampahnya paling banyak ya, karena kita penduduknya paling banyak. Setiap orang aja kan juga ngeluarin sampah ya. Kayak kita biasa habis makan, terus kemudian mohon maaf tinjanya, nah hal-hal kayak gitu tuh kan itu signifikan banget sih kalau menurut aku ya. Kalau aku sebenarnya melihat kalau misalnya bicara soal kehabisan ruang, ya bumi ini, dunia ini udah emang gak cukup untuk menampung semua sampah kan gitu. Udah kehabisan ruang dan sebagainya lah. Mengapa ya? Karena sistem ekonomi kita ya yang membuat itu. Karena ya misalnya sekarang kita beli sesuatu dikemas dengan pasti sekali pakai. Misalnya beli satu produk misalnya itu dikasih lagi. Atau kemana-mana sebenarnya gak perlu berubah kayak sedotan dan sebagainya, dikasih sedotan dan sebagainya. Atau sebenarnya kita mau beli sesuatu ya adanya pakai saset atau lain. Makanya sebenarnya itu yang bikin mengapa bumi itu udah kehabisan ruang dan udah emang nggak bisa menampung apa yang kita konsumsi lagi itu. Konsepsi bersih adalah dikumpulin, ditaruh sesuatu yang dia tidak terlihat atau yang dia itu tidak, ya ini dibuka di ruangnya saya, terserah itu mau di mana gitu. Itu yang kemudian membuat semua proses ini atau sampah tadi dikaitkan sama ruang ya tidak akan pernah ada tempatnya. Sehingga kalau mau dicari ruangnya pun ya nggak akan pernah ada gitu. Bisa jadi karena kita tidak siap dengan itu, karena sistemnya juga tidak menyiapkan bahwa seharusnya ini tidak terjadi. Baik lagi secara persepsi bahwa kita selalu menganggap yang namanya bersih itu tidak ada terlihat di sekitar kita gitu. Jadi ya itu fenomena yang terus berulang, jadi loophole aja kayak lingkaran setan jadinya gitu. Sehingga
sampah ini jadinya selalu menumpuk, kurang lebih seperti itu. Padahal kalau misalnya kita lihat detail, misalnya kita habis kayak jajan apa gitu, katakanlah bungkus sesuatu gitu, Indomie ya, ini pertama akan jadi brand apa ya, mie instan gitu ya, mie instan. Sedikit dibuka, dia tuh bersih apa kotor sih sebenarnya? Harusnya kotor ya. Kenapa kotor? Baru dibuka, ini baru masak, ini baru masak. Kontaminasi sama yang lain harus Iya. masih bersih. Harusnya bersih, dia bersih apa kotor nggak sih? Sebenarnya kan ini masih bersih gitu. Dia menjadi kotor ketika dicampur dengan hal yang lain yang kemudian seringkali kan sisa-sisa makanan, kulit, buah atau apa gitu yang kemudian jadi busuk gitu ya. Kemudian terkontaminasi di situ jadi ya aroma tidak sedap, ada mungkin binatang-binatang yang lain. Jadi itu bisa jadi mulainya dari kesalahan kita juga sebenarnya, melihat itu bagaimana sehingga salah mentreatmentnya gitu. Sampai bicara kaitan dengan ruang ya nggak pernah ada ruang untuk itu gitu loh. Jadi ya selalu menumpuk di satu titik, kalau mau cari tempatnya juga nggak bakal ada pernah yang mau gitu. Gitu sih. Oh, sama satu lagi ada tambahan. Kalau nggak salah tuh satu kelahiran manusia tuh ya, kita tuh butuh sekitar berapa 100 meter persegi untuk sampah kita seumur hidup. Itu aku lupa tapi bacanya di mana, tapi aku pernah tahu. Ya, setuju sih sebenarnya soal persepsi dan itu menjadi PR panjang gitu ya, karena itu akan terus-menerus berulang. Makin banyak bonus demografi jumlah orangnya dengan menghadapi banyak kepala dan harus memasukkan persepsi yang tadi dibilang sama Kak Oki itu big banget PR kita. Nah, tapi kalau lihat dari kondisi sampah kita sampai Indonesia ya, katakanlah kalau dunia itu kan sangat complicated banget dengan soal ekonomi, politiknya, dan persepsi tadi secara global. Kalau di Indonesia sendiri dengan persoalan sampah yang tadi gitu ya Kak, Indonesia itu bener gak sih disebut sebagai negara sampah? Oke, tapi tapi nanti bisa dijawab Mas di akhir gitu ya, pas kita mulai diskusi lebih dalam. Nah, ngomongin tadi sampah gitu, politik dan lain semacamnya, aku juga percaya bahwa sampah itu bukan sekedar sampah plastik ya, terus tapi juga sampah politik yang artinya segala macam kaitannya kita itu kan diatur sama undang-undang. Sampah juga demikian. Ada namanya termasuk soal bisnis sampah gitu ya, dan makanya kita menerima impor sampah ya Kak. Iya betul. Nah jadi aku sendiri nih yang bukan pemerhati sampah kayak kebingungan gitu, kita udah punya beban sendiri terus kita menerima gitu kan, ayo sampah-sampah dari luar boleh banget masuk ya kan. Nah itu sebenarnya apa sih Kak alasannya gitu, alasan politiknya gitu ya, kenapa praktik sampah ini tuh diterima di Indonesia gitu ya, dengan kondisi internal kita aja belum beres gitu. Ya, kalau misalnya bicara soal sampah impor, kita bicara soal apa ya, di industri berperan kita gitu. Kita kesulitan menerima atau menerima pasokan sampah yang bersih gitu kan. Ya kenapa nggak bersih? Karena sampah kita nggak terpilah gitu, masih kecampur sama apa dan sebagainya lah, bekas apa dan kotor lah gitu, kecampur organik. Makanya sampah yang ada di dalam negeri ini masih basah semua gitu, nggak bisa masuk lah untuk industri berperan kita. Makanya mereka ada kerjasama dengan industri luar di luar negeri untuk sampah impor gitu, dari luar juga ekspor gitu. Tapi masalahnya adalah kebanyakan kalau di prakteknya di Jawa Timur misalnya gitu kan, mereka lewat dari industri kertas kan gitu. Mereka impor tapi di dalam satu apa ya kontainer tersebut ada sampah, nggak cuma kertas doang tuh, ada sampah baju, terus saset, terus ada yang berbahaya juga, artinya yang memang dilarang kan gitu. Itu jadi masalah juga kan gitu. Efeknya adalah ya sebenarnya kan di beberapa desa di Jawa Timur terkenal dengan desa sampah impor dulu kan gitu. Sempat wartawan asing meliput, terus akhirnya dikonflik juga dan sebagainya. Warga akhirnya ya udah nyembur sampah di luar negeri untuk rumah mereka gitu. Walaupun sekarang sebagian besar ketika perusahaan-perusahaan industri ini yang mereka menerima impor, mereka juga bingung ini sampah-sampah yang nggak bisa dikelola kayak saset dan plastik fleksibel itu diapain lagi, mau nggak mau ya dibakar gitu. Berapa kayak semisal kemarin sempat ramai tuh di sosial media kan, industri tahu goreng tahunya bahan bakarnya plastik gitu, plastiknya udah hitam dan sebagainya seperti itu. Artinya itu jadi bahaya juga bagi kita kan gitu. Makanya kadang istilah sampah masa sampah impor juga ada keadilan soal ini negara selatan
kayak Indonesia dan sebagainya sering disalahkan penyumbang sampah di dunia seperti itu. Tapi faktanya adalah yang negara maju yang katanya sistem pengelolaan sampah lebih baik, mereka juga masih ekspor kita kan. Ini kayak ketidakadilan lah dari dua teman-teman yang di global south ya di north misalnya di utara nggak boleh nyalain kita dong seperti itu. Kayaknya yang di global tadi itu pakai persepsinya dari Kauki. Yang penting tidak dilihat gitu kan. Jadi dia mengoper ke kita ya. Yang penting negara dia bersih. Ya kan? Nah itu. Nah jadi gimana kalau kamu Ti? Aku sepakat sih sama kata impor sampah ke Indonesia itu banyak, karena beberapa klien aku ya kebetulan kan megang lain beberapa industri daur ulang di seluruh Indonesia ya. Itu mereka pertama kenapa ngambil harga satu murah, kedua tadi bersih. Kenapa nggak pakai sampah di kita aja, sampah di Indonesia? Kan tadi juga sampah kita udah terlalu terkontaminasi. Karena kita dari awal mau kita sosialisasi berbusa-busa ya, dari kecil buang sampah, yang organik kesini, anorganik kesini, anorganik dipilah lagi A, B, C, itu tuh kayak nggak masuk gitu. Soalnya apa? Supportnya kadang nggak ada. Kadang kalau ya kita kalau misalnya ada apapun kan kadang butuh polisinya ya kayak, ya udah ini A di sini, B di sini sampah gitu. Tapi supportnya nggak ada kayak, tempat sampahnya yang bisa jadi satuin. Terus habis itu udah kita pisah nih di rumah, udah kita sediain fasilitas sendiri di rumah, ternyata abang-abang yang ngerik sampah nyatuin lagi. Jadi ini terlalu sulit sih untuk industri daur ulang ini nggak nerima sampah dari luar. Terus sama satu lagi ya regulasi. Sebenarnya orang luar pun ada ekspektasi ekspor dari kita, ekspor sampah, terutama kayak botol-botol plastik yang kenapa mereka ngambilnya yang high value, karena low value plastik kita nih itu bener-bener udah nggak bisa diselamatkan. Kayak ya udah lu itu urus aja sampah lu sendiri, gue cuma nerima yang high value plastik nih kayak botol plastik kayak gitu. Makanya kita kan pemulung tuh rata-rata notabene-nya mereka akan selalu ngambil botol plastik sebagai primadonanya gitu. Tapi sampah lain gimana, lagi sampah saset kita ya itu terbanyak. Itu kalau di nominasi plastik mungkin dia hampir 80% multi layer plastik. Dan namanya multi layer, berlayer-layer itu udah lebih sulit lagi untuk didaur ulang. Pas kemarin tahun 2024 ngomongin saset, itu kita sampai ngukur ukurannya. Karena saset ada yang kecil, gede, sampai yang ya kecil banget lah sebenarnya gitu kan. Karena memang kita melihat saset ini satu problem dan dia ada definisi pasti ngomong saset itu apa. Adanya ada multi layer atau karena kalau ngomong saset juga ada yang multi layer, ada yang ke dalamnya yang mono kan kayak di blast doang tuh jadi mengkilap gitu. Ada yang aluminium foil, ada metalizing. Ada metalizing juga. Jenisnya beda lagi. Baiklah. Dan masyarakat umum nggak tahu kalau itu tahunya saset udah saset sama lagi gitu. Dan itu dicampur aja. Dicampur lagi kan gitu. Hasilnya apa? Ya selama 5 tahun 6 tahun belakang ya kayak produsen misalnya Unilever, Wings, Indofood, Mayora, kalau misalnya MDK, Danone, Mineral dan merek lokal juga. Kalau kita misal ke beberapa daerah di luar Jawa misalnya itu banyak gitu. Apalagi kalau misalnya kemarin sempat di Papua kita ada brand audit yang paling banyak MDK ternyata bukan saset. Ya tempat kita ya gitu. Bahkan temuan menarik lainnya adalah kalau kita sering nemu sampah lama yang tahun 90-an, 80-an, sering nemu kita. Dulu tempat di Jogja tuh tempat kita nemuin kemasan micin apa ya, aku lupa nama mereknya, tapi masih ada harga 90 perak. Abadi dia. Abadi ini songkem aku sama ini Pak D satu ini kan kayak. Ini loh satu produk dari satu produsen misalnya. Mereka asal aja produksi, tapi sampai sekarang masih ada tuh. Dan kita sebagai konsumen juga bingung ini mau diapain bro. Seharusnya si pemilik kemasan, produsen, pemilik merek ini tahu ketika melakukan produksi, seharusnya tahu dong cara treatmentnya gimana, pengolahannya gimana. Tapi kan kita nggak dikasih tahu. Akhirnya yang sering salahkan adalah masyarakat lagi. Tanggung jawab produsen mana dong? Gitu. Itulah makanya kalau di soal audit merek ini teman-teman bisa cek di Briefing for Plastic gitu ya. Laporan lengkap tuh nggak cuma di Indonesia, di Filipina juga ada, Vietnam juga ada, India juga ada. Artinya semua beberapa negara nunjukin ya ini corporate besar, MNC misalnya kan mereka punya resource gede tapi ya sampahnya masih ada sampai sekarang gitu. Ini banget ya.
Itu seusia gue Oh, iya. gitu. Wah, 90-an ya, Mbak. udah kan. Aku juga pernah dengar tuh yang apa namanya, yang soal Unilever ya, itu memang udah mau ke arah bikin pabrik sendiri buat kemasan mereka. Itu di daerah Jawa Timur. Cuma ya gitu masih pilot. Dan pilot itu udah lama banget, udah 5 pas 10 tahun, hampir 10 tahun sekarang mungkin pilot. Itu pun awalnya orang-orang yang saat itu tuh udah kayak, oh ini nih udah bisa nerima nih pabrik ini. Akhirnya mereka ngumpulin, akhirnya mereka misahin benar. Tapi kesini-sininya, oh kita udah nggak bisa lagi terima. Jadi pabriknya tuh kayak udah terlalu overload sama barang itu. Tapi sebenarnya kalau kayak gitu tuh pemerintah ngawasin nggak sih? Maksudnya secara sistem pengelolaan Itu sampahnya dia. itu gimana gitu? Ada kontrolnya nggak sih sampai? Kalau sejauh ini ya yang aku tahu soal program IPR, kan dia emang sebenarnya udah ada di Permen 75 kalau nggak salah tahun 2019 soal extended producer responsibility. Peta jalan. Peta jalannya pengurangan. Nah, itu mereka cuma ditarget. Pokoknya di tahun 2025 nih harus berapa persen ya? 25% apa? 30. Oh, 30%. Oke. 30%. Laporannya gimana? Ya udah akhirnya laporannya ya cuma yang didapat dari si produsen itu gitu. Produsen. Jadi maksudnya si pemerintah nggak ngelakuin audit itu langsung gitu. Ini kalau sejauh ini ya, sejauh yang mulai 2019 keluar laporannya. Jadi kalau aku pikir kan dulu kan aku di Waste for Change ya. Nah itu KPR tuh banyak banget ngomongin Waste for Change buat kamu yang ngambil datanya kayak gitu. Oke, ngambil datanya buat apa? Buat report ke LH. Intinya kita sebagai produsen udah bertanggung jawab, udah sebatas itu. Jadi KLH juga kayak ya gue terima apa yang lu laporin gitu. Walaupun nggak tahu data di lapangannya sampahnya udah seberapa banyak sih yang mereka keluarkan dan seberapa banyak sih yang udah mereka proses. Nah itu tuh yang itu nggak ada. Yang penting juga kalau semisal dalam hal pengelolaan sampah, partisipasi publik itu penting gitu kan. Jangan sampai kayak semisal di kasus kemarin yang korupsi di Tangsel misalnya kan, dan sebagainya, ya ada tambah partisipasi kan, artinya publik nggak tahu ini proses seperti apa dan sebagainya. Karena bagi aku ngomongin pengelolaan sampah, tata kelola ya, itu berkaitan erat dengan partisipasi publik karena publik yang menjalankan kasus itu. Yang jalannya publik selama ini yang sering bergerak untuk pemilahan, terus pengelolaan sampah organik, terus dan sebagainya, ya komunitas publik tuh. Mereka ditampak yang ngerjain itu. Tapi kalau misal publik nggak ada partisipasinya sama aja kan. Ya hanya pengelolaan sampah itu nggak akan jalan lagi. Pada akhirnya ya kita yang jalannya tapi kita nggak dilibatin, tapi ada uji coba kebijakan misalnya tanpa ada kita ya sama aja kan gitu. Itu yang terjadi sih sebenarnya. Makanya kadang aku lihat ngomongin pengawasan, publik perlu tahu juga proses seperti apa ketika ada misalnya kamu lihat kemarin di Sulawesi kalau nggak salah, warga karena masa udah jengah dengan sistem pengelolaan sampah yang kurang, mereka sewa truk terus buang sampah di depan kantornya kan. Kalau di daerah mana tuh Itu keren banget bagus sih. gitu, harus dilakukan gitu kan. Jangan karena ini kalau nggak ada pengawasannya takutnya adalah ketika di Jogja misalnya ketika TPA Piungan overload gitu kan. Warga bilang nih buangnya kemana kan gitu, ada depo-depo tapi overload kan gitu, akhirnya warga buangnya di sekitar depo, akhirnya kompleks sosial. Ini enggak ketika tanpa ada partisipasi publik, pengawasan dari publik ya seperti itu hasilnya kan gitu. Makanya itu penting sih di kita. Dan nyebelin banget kalau udah laporan bisa sosialisasi, wah ini karena nggak ada kesadaran publik untuk buang sampah. Ya, ini disalahkan, tapi partisipasi itu sangat terbatas. Kalau menurut kamu sih gimana? Partisipasi publik apa yang transparansi nih? Ya keduanya boleh karena itu berkaitan gitu loh kan. Kalau misal untuk yang partisipasi publik, menurut aku dengan banyaknya anak muda, apalagi ya sekarang anak muda tuh lebih banyak mempengaruhi ibu-ibu juga dan bapak-bapak ya sekarang. Kalau menurut aku kayak, kok mereka kayak lebih speak up, lebih pintar gitu daripada mungkin bapak ibunya kayak masih bisa didikte gitu sama mereka untuk terkait dengan persoalan sampah ya. Apalagi ya anak-anak yang udah punya basic pendidikan di lingkungan kayak gitu. Nah, tapi di luar itu bapak sama ibu kita nih ya, atau mungkin generasi sebelumnya gitu pasti mereka kayak enggak kok dulu kayak gini, dari dulu kayak gini kok pengelolaannya. Jadi menurut aku mau ganti pemerintah beberapa kali pun, terus kemudian mau ganti generasi beberapa beberapa kali pun, kalau misalnya nggak dimulai dari generasi kita nih yang partisipasi publik yang menurut aku udah cukup oke gitu ya, udah lebih gembor-gembor lah, itu nggak bakalan berhasil gitu. Kayak apa ya, kalau yang aku tahu tuh di Singapura tuh memang dia butuh
15 tahun untuk bisa bikin circular economy. Jadi makanya kenapa mereka nggak langsung circular economy gitu, mereka linear economy dulu. Kalau linear ekonominya aja belum oke, belum baik, gimana kita mau beralih ke circular economy? Kalau kita kan kayak apa-apa udah langsung circular economy kayak, woi linearnya aja tuh belum bener gitu loh. Heeh. Dia harus melewati fase itu dulu ya. Harus melewati fase itu dulu dan harus ada anggaran negara yang memang dedikasi untuk itu gitu. Kayak misalnya oh masyarakat ternyata masih belum bisa nih buang sampah sesuai sama tempatnya yang apalagi sesuai sama pemilahannya kayak gitu. Nah itu pemerintah solusinya apa dulu nih? Misalnya kayak seluruh sampah misalnya masuk ke insenerator. Terus insenerator misalnya masuk ke PLTSA kayak gitu. PLTSA nanti buat ke listrik misalnya kayak gitu. Hal yang kayak gitu tuh kita belum ada. Kita masih batas pokoknya intinya circular economy itu pertama gitu. Kalau linear economy kan kayak ya udah habis mengkonsumsi selesai udah beres gitu. Tapi kalau circular kan kita artikan kalau ini jangan sampai selesai, kita harus balikin lagi. Jadi kita belum tahu ruginya, tapi kita pengen untung terus. Circular economy kan gitu. Yang penting kita punya profit nih, untung nih gitu. Beberapa TPST ya, TPST kan kerjasamanya sama BUMDes sekitar juga. Nah itu mereka udah dibangunin sama dinas PU masing-masing daerah. Tapi pas dibangunin, fasilitasnya udah ada sampai kayak ada konveyornya buat penyortiran, ada mesin press dan kawan-kawan lah untuk mendukung circular economy. Tapi ternyata yang didukung cuma itu. Operasionalnya silahkan sendiri. Sedangkan masyarakat sana untuk makan sehari-hari aja itu susah gitu. Jadi, aduh, sampah ini kompleks banget ya dari mulai budgetnya, terus tata kelola, pemerintahan, hukumnya. Itu udah aku sampai ada posisi banget udahlah nyerah aja gitu. Anggarannya kecil kan? Anggarannya kecil banget. Daerah kecil. Selalu dikat-kat mulu. Anggaran kecil tapi RPJMN kita 2025 itu ambisius banget tau. Kalau nggak salah Kan? kan, ya kan 50% ya. Nggak make sense. 50% itu mau berapa persen? 50% ya. 50% itu pada tahun 2025 itu udah tertangani 100% 2029. Wow. Jadi terjawab ya, nggak make sense ya. Ya nggak make sense banget target dan juga anggaran. Ya, kita kalau punya program kerja tinggi-tinggi aja kan anggarannya juga harus gede, tata kelola juga baik gitu. Setidaknya kalau nggak punya anggaran gede, punya relasi atau link lah yang buat ngenyokong itu bareng-bareng gitu. Support sistemnya walaupun free ya. Kita udah punya support system yang oke belum nggak sih bagi perempuan gitu. Terus apa sih sebenarnya tantangan perempuan untuk menerapkan gitu ya pola-pola pikiran tadi udah kita diskusikan gitu, mulai dari dia tahu harusnya kayak gini nggak dicampur dan lain semacam itu kan butuh istiqomah yang luar biasa ya betul Bu gitu. sekali. Yang kadang kita males apa enggak keteter sama kerjaan lain. Persis. Anak belum lagi ya. Tapi support system itu udah terbangun belum sih buat di menurut kamu? Kalau di lingkungan aku pribadi itu belum. Jadi walaupun aku di rumah mau nerapin ini organ kesini waktu itu ya udah sempet kayak seorang rumah tuh tahu Mutia akan marah kalau misalnya lu buang sampai tidak pada tempatnya nih gitu. Itu udah gitu. Terus aku udah bilang juga kayaknya kita nggak bisa dipakai apa yang tadi kan Kak Oki juga sempat mention ya ada kosongan nih di mana sampah dari rumah tangga kan pemerintah cuma tinggal ngambil aja ya. Nah itu tuh ada apa gap vendornya ini nih apa sih vendor apa sih kalau menurutku kan mereka bayar aku ya bayar iuran ke RT atau ke RW gitu cuma dengan bayaran segitu aku juga kayak aku bisa berharap apa sih sama mereka gitu bayaran ya Allah 15.000 atau bahkan paling mahal kadang pasti 50.000 per bulan itu mereka udah senang banget dan kayak jangan banyak-banyak loh jangan banyak-banyak saya kan mintanya gini gitu terus ya udah soalnya kita cuma punyanya ini doang satu gerobak aku pernah minta soalnya bang tolong dong gerobaknya pisahin yang sekarang atau enggak kayak disekat kayak pakai apa gitu jadi pas dibuang yang sampah-sampah sisa dapur tuh udah langsung ke TPS sekitar gitu misalnya terus yang daur ulang buat abang aja nggak apa-apa gitu aku udah bilang mikir gitu karena ya itu jadi keuntungan juga kan buat si pengangkut sampah terus ya tetap nggak bisa gitu jadi aku kayak gue mau harus gimana ya udah akhirnya belum sampai ke tahap yang aku nyari vendor sendiri oke kalau perumahan dia ada kayak vendor khusus buat ngangkut kan ya biasanya entah itu kan banyak sekarang tuh pengangkutan limbah domestik gitu. Nah itu tuh mereka udah ada ngefasilitasi tapi kalau perumahan yang notabene-nya kampung itu tuh susah banget gitu apalagi kalau kampung belakangnya sungai itu udah komplit banget itu ada soalnya tuh di kampung pun
yang udah aku bilang jangan buang di sungai kayak gitu. Jadi nggak buang di sungai kalau ada aku doang. Jadi kalau nggak ada aku ya mereka ke sungai lagi. Karena emang sesimpel itu ya, tidak ada supportnya. Terus mereka mau disupport gitu kayak nggak mau. Aku bilang pernah kan, Pak RW kita bikin bank sampah gitu. Tapi bank sampah aja, walaupun udah ada SK-nya ya, kalau yang aku tahu di RW ku udah ada 2 RT yang kita bangun bank sampah dan kebetulan aku dilibatkan alhamdulillahnya di sana. Dan ya aku pikir bank sampah di sana cuma memfasilitasi limbah-limbah anorganik gitu. Organiknya kemana nih gitu. Ya udah masih ke TPS lagi. Pengen buang organik itu jadiin apa kayak maggot kayak atau mungkin pupuk lah seperti biasa. Cuma tahu sendiri lahan di Jakarta ya Bun ya, sesempit apa kita butuh lahan gimana tuh buat bikin. Sesimpel itu bakal dihabisin. Itu belum ada penelitian secara spesifik, tapi itu bisa mengurangi sampah organik sebenarnya gitu. Sehingga sampah organik yang dikeluarkan ada mungkin sisa-sisa kayak kulit-kulitan segala macam gitu. Jadi sebenarnya peran orang rumah itu sangat besar gitu untuk hal ini gitu. Kurang lebih gitu sih. Support system itu penting. Satu, aku sepakat kalau ibu atau perempuan yang akan ngatur gitu ya berapa yang harus kita masak dan lain-lain. Tapi biasanya bapak-bapak yang akan jadi sapu jagat. Ya sih, kok ada tersisa nih bapaknya yang harus terlibat. Ini bersih. Kebersihan. Ya, ini sapu Tapi kan jagat. nggak tulangnya sama kulit pisang Ya. gitu ya. Tapi biasanya kayak gitu yang beberapa fenomena aku temuin teman-teman tuh sisa bapaknya yang habisin gitu. Itu penting ya saling tolong menolong. Nah aku mau info juga jadi Institut Hijau Indonesia ini speak up juga nggak cuma ngomongin isu lingkungan di nasional gitu ya, tapi dia juga udah sampai ke global. Salah satunya ngomongin isu sampah. Jadi misalnya berapa kali gitu ya, teman-teman dari GLI, Green Leadership Indonesia, dan Green Youth Movement, GYM itu, dia jadi delegasi untuk datang ke COP, dan dia ngomongin soal isu lingkungan, sama termasuk salah satunya ngomongin isu sampah. Jadi semoga ini jadi resonansi juga gitu ya, bahwa IHI dengan orang-orang mudanya di dalamnya juga turut mengkampanyekan isu-isu soal lingkungan hidup. Nah jadi itu kalau misalnya kita ngomongin kebijakan ya, itu kebijakan satu-satu tuh. Nggak bisa sapu jaga soal pengelolaan sampah ini gimana gitu. Karena subjek hukumnya jadinya berbeda gitu. Ini untuk kampung. Bahkan untuk level ke masyarakat pun juga dia nggak bisa spesifik gitu. Jadi memang harus harus ada satu yang dikelola dulu gitu loh. Kalau kawasan mandiri segala macam tuh bisa spesifik hotel dan lain sebagainya gitu. Jadi tantangannya sebenarnya di sana. Kita belum bicara soal yang lain-lain ya. Satu misalnya yang aku boleh cerita soal data. Kita selalu melihat bahwa sampah kita tuh berapa per hari itu dari mana? Dari timbangan yang dibuang di Bantar Gebang. Tapi generate per daerahnya tuh nggak pernah tahu gitu. Satu. Yang kedua adalah soal komposisi. Komposisi sampah itu base-nya dari mana sih? Koreksi kalau saya salah ya Mas ya. Itu base-nya adalah penelitian. Penelitian dilakukan sampling segala macamnya, dan kemudian itu dilakukan tidak setiap tahun. Jadi misalnya 60, kita selalu bilang 60% adalah organik, sekian persen anorganik, sekian persen plastik segala macam, itu kan base-nya penelitian. Dan penelitian itu kan nggak dilakukan setiap tahun. Jadi itu tantangan selanjutnya. Tantangan yang terakhir tadi adalah soal itu, pengangkutan. Bahwa Jakarta itu inisiatif orang-orangnya itu luar biasa loh sebenarnya. Kita nggak bisa pungkiri itu. Bulk store banyak. Bahkan itu udah jadi tren anak muda juga kan, bulk store. Organisasi-organisasi atau CSO yang kemudian mengkampanyekan soal sampah itu banyak. Bahkan startup untuk sampah itu banyak. Baru-baru ini yang aku tertarik itu soal ini. Ada namanya Surplus Indonesia. Itu startup yang mengkampanyekan soal makanan sisa dari restoran.
yang didaur kemudian ulang ya, eh, terus dijadiin makanan apa bukan, gitu? lebih ke dia menjual diskon. Oh, Platform Iya. untuk dia kemudian menjual itu secara diskon. Kan soalnya ada beberapa tenan juga atau restoran di Jakarta yang di jam tertentu dia produknya diskon. Iya. oh iya. Itu kan tujuannya untuk mengurangi sampah-sampah yang makanan. Karena kan ada beberapa peraturan dari perusahaannya, kalau ini barang nggak habis, dibuang Ya. gitu. Itu kan sayang banget, itu kan makanan masih bisa dimakan. Tahu kebijakannya itu tidak memayungi itu, gitu. Jadi gimana Kak? Kalau ngomongin anak muda, Gen Z dan sebagainya, kita lihat bahwa sekarang ini ya banyak komunitas menggerakkan di misalnya anak muda, ya kayak climate strike lah, terus itu kan anak muda semua dan sebagainya. Cuma kadang di kita ini kadang melihat Gen Z dan anak muda itu sebagai sebatas bahan politik doang tuh. Ayo pakai anak muda, ayo kita bersama anak muda, bikin ini jadi bahan politik lah. Atau kalau udah selesai, ya udah selesai gitu. Cuma kayak konsistensi untuk bisa ya mungkin antar generasi ya untuk bisa mengajak mereka untuk bisa lebih konsisten untuk ya ke jenjang lebih advokasi, konsistensi untuk digerakkan dan sebagainya itu harus kita jaga gitu. Mungkin tanggung jawab kita mungkin di beberapa organisasi di lingkungan atau beberapa organisasi yang lain juga perlu mengajak mereka lebih untuk dalam hal partisipasi kan gitu. Tantangan banyak karena kalau misalnya kita melihat anak muda ya kadang eh, keresahan mereka nggak cuma lingkungan tapi ekonomi dan sebagainya masa depan mereka kan seperti itu. Kadang itu ketika mereka ingin berbuat lebih, tapi mereka juga punya keresahan lain tuh. Masa depan mereka, ekonomi mereka, kerjaan mereka, kuliah mereka, dan sebagainya. Kadang tuh jadi hal yang obstacle buat tantangan mereka sendiri itu dalam mereka sendiri kan. Apalagi kalau misal kalau bisa soal sampah, Greenpeace malah bikin riset perspektif publik lah bahwa sebenarnya mereka tahu masalah sampah itu apa, bahayanya apa, tapi yang bikin challenge adalah mau ngapain setelah ini itu sih kadang seperti itu yang jadi challenge buat mereka sendiri gitu loh artinya kadang tantangan tuh kadang bukan berasal dari dinamika organisasi mungkin iya cuma kadang ada faktor lain lah ya, bikin tantangan mereka biar lebih konsisten lebih bergerak lagi dan sebagainya belum lagi kalau kita soal konteks politik kan seperti itu tiap 5 tahun sekali ya pakai janji dong biar pakai kan gitu ada nih anak muda yang eh, mereka maju ke DPR atau DPRD anak muda tapi ya sebatas ban kepeng doang gitu setelah itu ya dibuang lagi nggak mau diapain lagi. Solusinya adalah duduk bareng. Terus apa yang mau kita lakuin gitu. Tapi itu nggak cuma pihak kita doang gitu. Tapi kita ngedudukin bareng 5 aspek ini nih. Mungkin dari aspek hukumnya, aspek bisnis juga, semua perusahaan, aspek masyarakat yang itu di notabene jangan DPR ya, yang mewakili ya, tapi maksudnya LSM-LSM sekitar kayak gitu. Terus kemudian aspek teknologinya, kita ngelibatin ilmuwan, kita ngelibatin orang-orang yang memang ahli nih. Kira-kira sampah yang jenis tadi ya, plastik aja pun plastik kresek aja pun jenisnya banyak gitu ini gimana caranya itu tuh duduk bareng gitu terus ya itu tadi data terus omongan para ahli itu jangan sebatas cuma ada di meja doang gitu. Tapi ya dipakai buat kita nyusun peraturan itu yang pertama terus kedua ya untuk ngomongin sosialisasi aduh itu kayaknya bukan kendala kita deh sosialisasi edukasi itu udah banyak banget jadi support system kita kayaknya nggak cuma sebatas sosialisasi edukasi doang, tapi mungkin karena sekarang budgetnya baru sampai sosialisasi edukasi, jadi kita mandeknya di sini. Padahal kita butuh teknologi yang lebih oke. Benar gak sih kalau Indonesia itu disebut sebagai negara sampah? Kalau ada kata negara sampah ada kurang adil kan Betul. kalau negara Indonesia perlu sampah iya sampahnya emang sampah banget gitu kan tiap tahun meningkat dan sebagainya kan kita bersih-bersih ya tetap aja sama aja ada orang masa 1000 kali minta tetap aja sampahnya ada kan gitu Iya. kalau bilang negara sampah agak kurang adil dan kurang fair juga ya negara lain juga belum sama juga gitu kan framing bahwa Indonesia atau negara Asia Tenggara lain sebagai penyumbang sampah negara secara umum ya kurang adil juga gitu kan negara-negara lain juga giring sampah ke kita kan gitu. Nah, sebenarnya kalau aku bicara lihat Indonesia penuh masalah sampah, iya. Tapi kalau bilang negara sampah, ya itu balik lagi semua orang bertanggung jawab. Tinggal bagaimana masing-masing tanggung jawab itu harus kita dorong untuk bisa dijalankan dengan baik. Dan perlu ada pengawasan dan transparansi sih. Persis, berarti predikat kita yang disebut sebagai negara penyumbang sampah terbesar kedua itu tidak bisa dimaknai plok ketiplok kita
negara sampah itu ya, bahwa perlu lihat dulu proses dari hulu ke hilirnya dan persepsi gitu ya, pandangan kita yang mengubah sampah itu sendiri. Ya, kenapa kita disebut Indonesia, maksudnya sampah kedua terbesar ya? Karena penduduk kita banyak banget tuh, negara kita juga luas banget, apalagi negara kepulauan yang notabene-nya banyak orang yang notice itu di laut Indonesia udah banyak sampahnya kayak gitu. Ya jelas, ya kita hulunya, maksudnya setiap pulau punya kelautannya sendiri-sendiri tuh. Itu sempet rame loh ya kan, Iya. ada di Instagram yang orang luar itu bilang kalau Oh iya. Sama aja, level gitu ya. Iya sama sih, bahwa itu terlalu straightforward, kayaknya terlalu simplifikasi. Karena balik lagi bahwa proses edukasi kan tadi tantangannya. Bahkan kita juga harus mengapresiasi orang yang sudah melakukan edukasi. Itu satu hal yang sebenarnya kita perlu ini. Jadi kayak mensimplifikasi atau straightforward ke bahwa Indonesia negara sampah tuh kayaknya ya bener-bener nggak fair gitu. Karena banyak kok inisiatif yang berbaik di Indonesia. Gitu. sampah itu emang paling dekat sama kita, tapi sampah itu menunjukkan bagaimana cara kita berpikir, ya, bagaimana cara kita bertindak. Kalau tadi mau bilang habisi itu kan persepsi kita harus menghabiskan dan kita bertindak untuk melakukan itu gitu ya. Maka jika kita mau hidup jauh lebih baik dari hari ini gitu, kita harus bisa mengoreksi diri kita sendiri dan bagaimana kita memperlakukan sampah kita masing-masing gitu ya. Sampah yang kita hasilkan, sampah yang kita aburin, jangan sampai jualan nggak ada di depan mata tapi dipindahkan ke tempat lain, jangan kayak gitu ya. Dan bukan cuma kita, bahwa persepsi 25.000 orang muda ini yang udah terhimpun dalam Environmental Outlook 2025 itu juga menegaskan ke pemerintah gitu ya, untuk segera memperbaiki tata kelola sampah baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional dengan membuka ruang partisipasi publik gitu ya, terutama orang-orang muda jangan di pinggiran dan hanya dijadikan sebagai komoditas politik aja, tapi mereka punya peran secara inklusi dan bermakna. Dan transparan itu tentu saja harus menjadi syarat wajib untuk menciptakan pemerintah yang terbuka gitu ya, dan akuntabel sehingga pengelolaan sampah itu bisa dilakukan secara optimal. Terima kasih buat Kak Oki, Kak Muti, Kak Ibar, dan teman-teman yang sudah menonton dan mendengarkan gitu. Sampai bertemu lagi di obrolan hijau lainnya, masih di podcast by Institut Hijau Indonesia. Jangan lupa subscribe di channel Institut Hijau Indonesia dan mari terus berpikir, bertindak, berdampak, dan hidup lebih bijak.